Halo sahabatku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Boy Barbershop. Oke, di video kali ini saya akan meluruskan rambut yang bergelombang sedikit ikal. Kalau rambutnya basah mandi itu pasti akan terlihat lurus, tetapi di saat nantinya dia styling ataupun beraktivitas sehari-hari, rambutnya itu kembali bergelombang. Itu banyak banget terjadi pada pria guys ya. Oleh karena itu di kali ini saya akan beri tutorial, beri tip untuk para sahabatku bagaimana supaya di dalam sehari-hari itu rambut kita itu nggak bakalan terjadi bergelombang, nggak bakalan terjadi seperti ikal seperti itu guys ya. Di kali ini saya menggunakan obat pelurus rambut Slick, boleh juga menggunakan Y2000, boleh juga menggunakan seperti Matrix. Tetapi untuk pengaplikasian seperti ini kita itu memerlukan obatnya itu nggak usah pakai banyak-banyak guys, pakainya itu sedikit aja, kurang lebih ya berapa ya, 1 sendok gitu guys, seukuran seperti itulah. Untuk rambut kategori panjang seperti ini nggak usah gunakan terlalu banyak guys ya, gunakan sedikit aja, karena tujuan kita sebenarnya itu hanya untuk melenturkan rambutnya ini agar menjadi lurus. Sebenarnya itu tujuannya itu seperti itu guys. Oleh karena itu kita itu hanya perlu memberi sedikit aja obatnya, tetapi kecuali rambut dia ini keriting parah. Kalau rambutnya keriting parah baru kita menggunakan obatnya itu agak sedikit banyak guys ya, karena itu perlu obat yang cukup. Tetapi kalau untuk rambut yang hanya bergelombang seperti ini, kita itu hanya sedikit aja, nggak apa-apa, lebih bagus. Nah, kemarin itu juga banyak yang bertanya pada saya, Bang, bagaimana sih cara merawat rambut setelah kita menggunakan obat pelurus rambut seperti ini? Nah, saya akan jelaskan. Setelah kita menggunakan obat pelurus rambut seperti ini, kita itu harus menjaga kelembapan rambut kita guys ya, agar tetap lembab di sepanjang hari, dengan cara seperti di video saya itu yang berjudul, kalau nggak salah judulnya, cara merawat rambut agar tidak keriting. Nah, di sana ada tutorial yang bagus untuk menjaga kelembapan rambut kita di sepanjang harinya itu agar tetap lurus guys. Nah, saya akan cerita juga sedikit untuk menjaga kelembapan rambut kita itu di sepanjang hari. Gunakan vitamin rambut ataupun minyak kelapa, itu bagus guys ya, dan juga minyak zaitun setelah kita itu menggunakan sampo. Nah, saya sarankan juga para sahabatku semuanya, gunakanlah sampo itu dengan teratur. Contohnya gunakan sampo pada sore hari setelah kalian itu beraktivitas. Jadi setiap di sore hari setelah kalian itu beraktivitas, gunakan sampo seminggu 3 kali aja, nggak usah terlalu sering. 3 kali aja udah cukup banget untuk membersihkan kepala kita guys. Pokoknya itu setiap habis memakai sampo 3 kali seminggu itu, gunakanlah pelembab rambut. Jangan lupa, itu cacatan banget karena rambut kita itu agar tetap lembab di sepanjang hari, gunakanlah pelembab seperti itu. Itu keren guys untuk menjaga rambut kita. Nah, selain dari itu juga kita itu perlu guys ya, untuk setelah 2 hari baru kita menggunakan sampo, setelah kita menggunakan obat seperti ini. Jangan nanti kita gunakan siang, nah paginya langsung kita sampoan, nggak boleh guys. Maksimalnya itu 2 hari baru kita boleh menggunakan sampo. Bang, gimana sih Bang nanti kalau rambut saya itu terjadi agak kalau nggak pakai sampo nanti pasti akan risih, ataupun kalau nggak disentuh air rambutnya selama 2 hari pasti akan risih. Nah, boleh sih guys, setelah 24 jam kita itu hanya untuk membilasnya aja menggunakan air di saat mandi, itu boleh, tetapi jangan menggunakan sampo aja, saran dari saya. Kita akan mengaplikasikannya secara rata guys ya, walaupun obatnya sedikit, kita harus menggunakannya itu dengan teknik perataan yang sempurna. Sisir, kalau masalah sisir nggak harus sisir yang seperti ini juga, gunakan sisir aja seadanya di rumah. Pokoknya itu kalau para sahabatku semuanya itu beli obat pelurus rambut, atau itu Slick, atau itu Macarizo, atau itu Y2000, atau itu Matrix gitu guys ya, itu salah satu rekomendasi menurut saya pribadi, itu obat pelurus rambut yang udah biasa saya gunakan. Kalau kalian beli 1 bungkus itu bisa bertahan untuk beberapa lama guys, beberapa kali pakai gitu kan. Nah, setelah dipakai ditutup aja, ataupun dilem, ataupun disimpan dengan rapi, bisa digunakan untuk bulan-bulan kedepannya gitu. Di sini saya bukan endorse guys ya, saya ini hanya memberi sedikit informasi untuk para sahabatku semuanya agar kalian itu bisa menjaga rambut kita
sorry, supaya para sahabatku semuanya bisa menjaga rambutnya agar tampil lebih sempurna dan tampak lurus di sepanjang hari. Ini sama sekali bukan endorse dari obat pelurus rambut, tapi ini murni untuk tutorial untuk para sahabatku semuanya. Nanti, juga seperti ini. Ini penting guys ya. Di saat kita mau mengaplikasikan obat seperti ini, rambut harus dalam keadaan bersih. Jangan rambut itu dalam keadaan kotor, harus kita cuci terlebih dulu baru kita memakai obat seperti ini. Kalau nanti rambut kita di dalam kondisi berminyak, maka obatnya itu tidak bekerja secara maksimal guys. Oleh karena itu kita itu perlu mencuci rambut kita terlebih dahulu baru kita mengaplikasikan obat seperti ini. Nah, ini kita akan cucinya ini nggak usah pakai sampo guys ya, cuci bersih aja. Kita akan bilas aja menggunakan air yang di kamar mandi itu. Kalau kalian melakukannya di rumah, bilas aja dengan bersih. Setelah kita tunggu 20 menit tadi, bilas dengan bersih rambutnya. Kalau lama-lama nanti juga nggak bagus guys ya, malah berefek kepada rambut kita. Oleh karena itu kita itu memerlukan waktu yang sedikit aja untuk kategori rambut yang bergelombang ataupun sedikit ikal. Itu waktu maksimalnya itu 20 menit aja udah bagus guys. Kecuali rambut kita itu keriting parah, beda lagi guys. Kalau keriting parah kita itu harus dicek guys ya, setelah 15 menit dicek rambutnya udah lurus belum, udah lentur belum. Kalau belum lentur tambah lagi 10 menit lagi dicek lagi. Biasanya itu 20 menit sampai 30 menit biasanya itu kalau untuk kategori rambut yang keriting parah itu udah lurus. Tetapi kalau untuk kategori rambut yang ikal seperti ini 20 menit aja udah cukup banget untuk meluruskan rambutnya. Nah, kita akan angkat rambutnya dan kita akan keringkan secara natural aja, nggak usah pakai hair dryer, nggak usah pakai kipas angin, nggak usah pakai alat pembantu lain sebagainya. Kita keringkan aja sama ando ataupun biarkan dia kering dengan sendirinya setelah kita sisir. Nah, kalau untuk para sahabatku semuanya ingin menggunakan tutorial seperti ini, silahkan dibeli obatnya di Shopee, Lazada, Bukalapak dan lain sebagainya. Itu di toko-toko online itu banyak banget jualnya guys. Nggak harus link guys ya, boleh juga menggunakan Y2000, boleh juga menggunakan Matrix ataupun menggunakan Macarizo yang pelurus rambut itu boleh juga guys ya. Tetapi dengan catatan kita menggunakannya itu hanya secukupnya aja, nggak usah terlalu banyak. Nah, kemarin itu banyak banget pertanyaan di video saya itu sebelumnya itu banyak banget pertanyaan, padahal itu pertanyaan yang dia tanyakan itu udah lengkap di dalam video. Oleh karena itu sebelum bertanya silahkan disimak dulu dengan benar videonya, baru setelah itu bertanya agar lebih paham dan lebih mengerti guys. Ini udah keren banget guys, hasilnya itu udah puas banget. Pasti kalian kali ini pasti akan merasa puas banget karena rambutnya sesuai apa yang dia harapkan. Wow, keren, tanpa ada gelombang lagi, tanpa ada rambutnya itu yang bengkok-bengkok lagi di dalam sehari-hari. Ini real, bukan tipuan guys ya, ini nyata. Tutorial ini sengaja saya bagi untuk para sahabatku semuanya agar bisa dilakukan di rumah. Oke, saya akan simpulkan dari keseluruhan video ini. Yang pertama, sebelum kita mengaplikasikan obat seperti ini, silahkan dicuci rambut kita terlebih dahulu guys ya. Jangan memakai obat pelurus rambut dalam keadaan rambut tidak bersih. Cucilah rambut menggunakan sampo terlebih dahulu, baru kita mengaplikasikan obat. Itu yang pertama. Dan untuk yang kedua, setelah kita melakukan treatment seperti ini, 2 hari setelah ini baru kita menggunakan sampo. Nggak boleh setelah menggunakan obat ini paginya langsung kita menggunakan sampo, itu nggak boleh guys ya. Silahkan tunggu 2 hari kemudian baru kita menggunakan sampo. Nah, kalau setelah 1 hari, kalau para sahabatku semuanya merasa rambutnya udah gerah, silahkan dibilas saja menggunakan air, pakai pelembab rambut seperti vitamin rambut ataupun minyak kelapa ataupun minyak zaitun, itu boleh guys ya. Jangan menggunakan sampo setelah 1 hari, setelah 2 hari gunakan sampo apa-apa. Dan untuk selanjutnya gunakan obatnya itu secukupnya aja. Untuk kategori rambut yang bergelombang seperti ini, gunakan obatnya itu sedikit aja, nggak usah terlalu banyak. Kecuali rambut kita itu keriting parah.
Dan untuk selanjutnya jangan lupa subscribe channel saya. Semoga saya lebih semangat lagi untuk membuat video untuk para sahabatku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial saya lain hari.